Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Maula dari kelas Public Speaking kelas D dengan NIM 24321165 dengan dosen pengampu Mbak Fatma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas akhir mata kuliah Public Speaking saya. Dan nantinya ini akan saya kategorikan sebagai pendidikan karena saya akan membahas mengenai salah satu buku yang sudah pernah saya baca pada saat saya SMA, kemudian efeknya saya rasakan sendiri dari setelah saya membaca buku ini. Bukunya yaitu Filosofi Teras. Mungkin ini adalah suatu buku yang cukup populer di Indonesia, sudah begitu banyak orang yang membaca buku ini. Namun yang membuat buku ini cukup spesial bagi saya karena pada saat yang bersamaan saya membaca buku ini, momen yang memang pas saya membutuhkan bacaan seperti ini. Dari banyaknya halaman yang sudah saya baca, ada yang cukup membekas di pikiran saya dan menjadi fokus pada pembahasan saya pada hari ini. Pada halaman 109, ada sebuah kata-kata yang dikutip dari Seneca. We suffer more in imagination than in reality. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Terkadang kita sebagai manusia itu terlalu memikirkan sesuatu hal yang bahkan belum terjadi, bahkan kemungkinan untuk hal tersebut terjadi sangat kecil. Namun, terkadang kita berkelahi dengan diri kita sendiri, dengan banyaknya pertanyaan, sehingga kita meragukan diri kita sendiri. Salah satu kasusnya, pada saat saya SMA, saya dihadapkan sebuah momen ketika ingin mendaftarkan diri mengikuti sebuah program study exchange ke Thailand. Bahkan sebelum saya mendaftar pun, kepala saya sudah dipenuhi banyak pertanyaan. Seperti, bagaimana ya ketika nanti aku daftar dan aku gagal? Gimana ya nanti kalau seandainya aku keterima dan aku harus menyesuaikan diri selama 1 bulan di Thailand? Gimana ya nanti kalau aku nggak bisa menyesuaikan bahasanya di sana? Bahkan aku belum memulai, tapi sudah banyak sekali keraguan yang muncul dalam diri aku. Sudah banyak sekali pikiran-pikiran yang membuat diri aku ragu dengan diri aku sendiri. Dan pada buku ini juga disebutkan artikel menarik di Huffington Post berjudul 850% of what we worry never happens, atau 85% apa yang kita takuti itu nggak terjadi. Sebuah studi mengenai kekhawatiran, sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang di akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata 85% dari apa yang dikhawatirkan para responden itu tidak pernah terjadi. Terkadang untuk kita menerima bagaimana diri kita bisa berani ke depannya adalah tidak begitu memikirkan banyak hal-hal yang bahkan belum terjadi. Karena saya juga pernah membaca salah satu kutipan, hal yang dapat membuat energi kita habis itu ada 2 hal. Yang pertama, terlalu merenungi masa lalu, dan yang kedua, terlalu mengkhawatirkan masa depan. So just enjoy the life gitu. Real life the moment gitu. Kita hidup di momen itu, nikmati momen yang ada, percaya dengan diri kita, yakin dengan diri kita, tanpa perlu memberi perhatian atas apa yang muncul di kepala kita. Biarlah itu hanya menjadi suara-suara yang muncul saja tanpa dapat mempengaruhi diri kita. Karena pada akhirnya ketika kita berani mengambil putusan dan juga mulai berani tidak begitu mendengarkan ketakutan kita,
itu akan membuat dampak yang sangat impactful ke kita. Dan pada akhirnya, di cerita saya ini, ketika saya mulai meyakinkan diri saya untuk mengikuti pendaftaran study exchange itu, dan saya berangkat ke Thailand dan stay selama kurang lebih 1 bulan di Thailand, saya tidak mengalami hal-hal yang saya takutkan di awal. So the point adalah, jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah begitu mendengarkan ketakutan yang muncul di kepala kita, biarkanlah itu hanya menjadi suara-suara sampingan, tapi dalam pengambilan keputusan yakinlah dengan diri kita, karena yang nantinya akan menjadi sebuah cerita adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita dalam mengambil keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.